Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badriah Nurjana dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas A, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan adanya video ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai laporan keuangan sektor publik dalam rangka memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Pengertian. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan, termasuk catatan yang menyertai bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset, atau kewajiban entitas pada saat tertentu, atau perubahan atas aset, atau kewajiban selama suatu periode tertentu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif, selain standar akuntansi yang berlaku umum. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Menurut Mardiasmo, yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Kemudian, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, dan sumber fakta dan gambaran. Kemudian menurut Financial Accounting Standard Board, yang pertama, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya organisasi, memberikan informasi dalam menilai pelayanan yang diberikan, serta kemampuannya untuk melanjutkan pelayanan tersebut, menilai kinerja manajer dalam pengelolaan aspek kinerja lainnya, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, memberikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan sumber daya kas, hutang, dan pembayarannya, serta faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Dan yang terakhir, membantu pengguna dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Di sini ada pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Menurut Drebin et al., yang pertama, pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Kemudian menurut Anthony, yang pertama, lembaga pemerintah, investor dan kreditor, pemberi sumber daya, badan pengawas, dan konstituen. Menurut Serikat Dagang Sektor Publik, yang pertama, masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, investor dan kreditor yang memberi pinjaman atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Dan di sini ada hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik, kemudian masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan, kreditor dan investor, parlemen dan kelompok politik. Di sini ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Di Departemen Pemerintah, fokus finansial dan politik. Di sektor swasta, fokusnya kepada finansial. Kemudian di Departemen Pemerintah, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Di sektor swasta, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Di Departemen Pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Di sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Di Departemen Pemerintah, berfokus pada bagian organisasi. Di sektor publik, berfokus kepada organisasi secara keseluruhan. Di Departemen Pemerintah, melihat ke masa depan secara detail.
Di sektor publik tidak dapat melihat masa depan secara detail. Di Departemen Pemerintah, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Di sektor swasta, aturan ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Di Departemen Pemerintah, laporan diperiksa oleh Treasury. Di sektor swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Dan di sini ada persamaannya juga laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta, yaitu dokumen-dokumen sumber berperan sebagai hubungan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.